Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esta Dianung Tirahayu, mahasiswa PBI STKIP PGRI Pacitan dengan NIM 21882030022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikal English Grammar. Baiklah, di sini kita akan belajar mengenai klausa. What is the meaning of clause? Apa yang dimaksud dengan klausa? A clause is a group of words containing a subject and predicate. Klausa adalah sekelompok kata yang mengandung subjek dan predikat. The subject has include a noun or a phrase or clause acting as a noun. The predicate must include a verb. Jadi, subjek harus menyertakan kata benda atau frasa atau klausa yang bertindak sebagai noun. Sedangkan predikat harus menyertakan verb atau kata kerja. Jadi, syarat terbentuknya klausa yaitu terdapat subjek dan juga predikat. Contohnya, I buy a new phone. Saya membeli sebuah ponsel baru. Contoh tersebut sudah menjadi klausa dikarenakan terdapat subjek dan juga predikat. Klausa ada yang bisa berdiri sendiri membentuk makna yang utuh, dan ada pula yang harus bergantung pada klausa yang lain. Artinya, klausa tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Jika berdiri sendiri, maka tidak memiliki makna yang utuh. Secara garis besar, klausa memiliki dua jenis, yaitu independent clause dan dependent clause. Yang pertama yaitu independent clause. Apa sih independent clause itu? Independent clause yaitu klausa yang dapat berdiri sendiri dan sudah memiliki makna yang utuh. Contohnya, Martha Jackson was a remarkable woman. Martha Jackson ialah wanita yang luar biasa. Kalimat tersebut yaitu contoh dari klausa yang dapat berdiri sendiri atau disebut independent clause. Independent clause dapat ditulis sebagai kalimat individu atau dapat digabungkan sebagai satu kalimat. Cara menggabungkannya yaitu dengan menggunakan koma dan konjungsi koordinatif setelah klausa independen pertama. Dua atau lebih klausa independen yang dihubungkan oleh konjungsi koordinatif and, but, or, for, nor, yet, or so membuat kalimat majemuk. Contohnya, Dan wrote a research paper on motivation. Kalimat yang kedua, he submitted it for publication. Jika digabungkan menjadi satu kalimat, maka menjadi Dan wrote a research paper on motivation and he submitted it for publication. Setelah kata motivation, itu terdapat tanda koma dan juga konjungsi koordinatif berupa and. Selanjutnya, jenis klausa yang kedua yaitu dependent clause. Apa sih dependent clause itu? Dependent clause ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan belum memiliki makna yang utuh. Dependent clause harus digabung dengan klausa yang lain agar memiliki makna yang utuh dan juga dapat dipahami. Dependent clause mengandung subordinate conjunction yaitu berupa because, if, so, which, that, dan lain-lain. Dependent clause dapat berfungsi sebagai noun, adjective, or adverb. Terdapat satu contoh kalimat dependent clause yaitu before I go to my friend's house. Dari kalimat tersebut memiliki arti sebelum saya pergi ke rumah teman saya. Sudah jelas bahwa maknanya itu belum utuh dan harus digabung dengan klausa yang lain. Maka saya tambah dengan kalimat I have done my homework. I have done homework before I go to my friend's house. Saya telah menyelesaikan PR saya sebelum saya pergi ke rumah teman saya. Jadi, dependent clause haruslah digabung dengan klausa yang lain agar memiliki makna yang utuh. Selanjutnya, dependent clause dibagi menjadi tiga yaitu noun clause, adjective clause, dan juga adverb clause. Yang pertama yaitu noun clause. A noun clause is a dependent clause. A noun clause can be a subject, a direct or indirect object,
or an object of a preposition. Noun clauses with WH and question. Words what, which, when, where, who, and whom. And question words like how, if, and that. Jadi noun clause adalah klausa yang terikat. Sebuah klausa kata benda dapat menjadi subjek, objek langsung atau tidak langsung, atau objek preposisi. Klausa kata benda dapat dimulai dengan WH question berupa what, which, when, where, who, and whom, dan kata tanya seperti how, if, and that. Contoh dari noun clause terdapat pada kata where he lives is a noun, di mana dia tinggal tidak diketahui. Pada kata where he lives, ialah termasuk noun clause karena di depannya terdapat where. Contoh yang kedua yaitu I don't know who he is. Saya tidak tahu siapa dia. Dari kata who he is, itu adalah noun clause karena dimulai dengan who. Selanjutnya yaitu adjective clause. An adjective clause is a dependent clause. An adjective clause modifies a noun or a pronoun. An adjective clause begin with who, whom, which, that, whose, when, where, why, and follows the word it modifies. Adjective clause termasuk dari dependent clause. Adjective clause memodifikasi kata benda atau kata ganti. Adjective clause dimulai dengan who, whom, which, that, whose, when, where, why, dan mengikuti kata yang diubahnya. Contohnya, the time when our plane arrives is 4 p.m. The time di sini sebagai noun dan when our plane arrives sebagai adjective clause. Selanjutnya yang terakhir yaitu adverb clause. An adverb clause is a dependent clause. An adverb clause modifies a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. Jadi, adverb clause adalah klausa yang terikat atau bagian dari dependent clause. Klausa kata keterangan memodifikasi kata kerja, kata sifat, kata keterangan yang lain, atau kalimat. Adverb clause selalu dimulai dengan subordinator. Subordinator adalah kata penghubung yang menjelaskan hubungan antara klausa keterangan dan klausa utama. Jadi, dari klausa adverb itu dihubungkan dengan klausa utama melalui subordinator conjunction atau penghubung subordinator. Subordinator conjunction diantaranya adalah after, before, although, because, dan lain-lain. Contoh adverb clause yaitu kalimat Cinderella lost her shoe after the clock struck 12, yang artinya Cinderella kehilangan sepatunya setelah jam 12 berdentang. Dari kalimat tersebut menunjukkan keterangan waktu yaitu pada kalimat after the clock struck 12. Demikianlah video dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.